Shalom. Nah, ini dia. Eh, kalau lihat Bro Gideon ini kayak nggak berubah umur lu, Bro. Masa sih? Iya, dari zaman kita pertama kali ketemu udah lama banget ya. Iya, tahun berapa ya? 2006 ya? 2006-an 2000. ya. Iya, Nggak kan berubah. sebelum Oh, Indonesian Idol. iya, bener. Apa kabar, Bro? Wih, Hei, kabarnya baik. Kabar saya baik. Ini luar lagi di rumah. biasa. Lagi di rumah, nggak bisa kemana-mana juga kan, Bro? Hmm. Rumahnya nampaknya nyaman ya, bro ya. Eh, Ya, hasil kristalisasi keringat di Indonesian Idol dan Chris Patti. tergantung lah, Bro. Kalau nyaman tuh kan relatif ya. Iya, iya, iya. Yang penting ada kebahagiaan nggak di dalamnya. Cila. Udah, kayaknya, Sedap. kayaknya udah mau Sedap. jadi pester ini nih. Waduh, guys. Amin. Amin. Padahal rambut gue udah menipis, beda 2006 masih tebel. Nggak apa-apa. Yang penting dompet nggak menipis, Bro. Amin, amin. Lu lagi di studio ya? Enggak lah, ini di rumah. Oh, di rumah. Lu di rumah ada studio begitu ya? Hah? Ini di rumah lu kayak ada studio gitu. Kayak studio Iya, recording gitu ya? suasananya memang saya bikin kayak studio kayak gini. Luar biasa. Ini Bapak direksinya radio Uh, Bahtera Yuda. wah, ini adalah vokalis dari Chris Patti yang luar biasa, ya, Fandi Santoso. Iya, puji Oke, Tuhan. Tangerang ya rumahnya ya. Iya, kok tahu lu, Bro? Gue di Tangerang. Oh ya, lu sempat kirim ya. Pantesan kalau lu tahu. Lupa gua. Iya, udah saya amati dengan satelit. Ya ada Prita. Halo, Prita. Waduh, ini Prita Kartika, halo nih gua Fandi. ngefans banget sama Prita, suaranya keren banget. Gue sering ngikutin di IG Iya, dia ya. iya, Emang dia iya, betul, betul. divanya Surabaya dia. Nggak lebih spesifiknya lagi, Maria Carey-nya Surabaya. Oh, Maria Kirinya Indonesia. Suaranya Surabaya ya? tinggi banget soalnya. Iya, betul. Suaranya tinggi banget, keren ya. Oke, malam ini kita ngobrol selama 1 jam sama Fandi dan Anda boleh Siap. nanya-nanya apapun. Nanti mau request lagu boleh lah ya. Mumpung saya todong kali ini free of charge, Fandi Santoso bakal ngamen di sini. Ada si Martin. Halo Martin Sunardi. Weh, Di ada satu ini juga saya belum kenal, saya belum pernah belum kenal ngobrol, ya? tapi tahu lagu-lagunya keren banget tuh. Oh iya, Ya. Waduh, penyanyi luar top biasa. katanya. Wah, TOP BGT. Saya Saya ngefans yang juga ngefans bener nih. Brothers ini, puji Tuhan katanya. Enggak lah, kita juga Kebalik sama-sama ya? ngefans. Kebalik ya? Kapan nih Prita mau nge-live sama saya? Ayo dong, Yo, habis ini Prita tuh. ya, jawab ya. Saya todong langsung di sini di hadapan netizen, nggak bisa sombong ya kan. Salam kenal juga Hai, ya, Martin Sunardi ya. Boleh dong kapan-kapan betul. live sama saya ya juga, Bro Martin. Martin ini udah Ya, setengah pendeta juga dia. betul betul. Nggak, Hmm, lagu yang terakhir itu kesaksiannya bagus juga sih ya. Lagu terakhir, dan betul. saya pernah baca juga dengar kesaksian soal mamanya ya, mamanya. Oke. Luar Ya harus biasa. Saya tersentuh. luar biasa. Ya, saya juga dekat sama mama soalnya. Luar biasa Oke, gitu. Bro Martin, salam kenal. Habis ini kontak-kontak ya. mantap. Oke, oke. Istri udah bikinin masakan? Udah kelar makan, Bro. Udah Udah kelar buka makan ya? udah buka puasa. Wih, emang puasa? Enggak, puasanya ya sampai jam 6 aja. Dari siang sampai jam 6 aja. Habis makan siang sampai jam 6. Bakat lu bro, jadi pendeta, bakat. Pinter ngeles Begitu ya. udahan. Gue habis ini dimusuhi pendeta-pendeta. Oke, oke, oke. Fandi Gimana, ini, gimana? kalau saya tadi baca di Wikipedia, Widih. asalnya dari kota Jember, betul ya? Betul, betul. Jember. Jember, wah. Saya kalau ke Jember itu bro suka beli kecapnya sama apa itu tapenya. Emang kecap apa ya, Bro? Kok gua nggak tahu ya? Ada ya? Ada sih, tradisional banget sih, kongkong mak-mak kita yang tahu Iya, mungkin ya. iya. Gitu. Kecap Dan Xianhin kalau nggak salah namanya ya. itu Iya, betul betul, ya, betul ya. betul, betul. Dan Halo, di Ko situ ada Gideon rumah. dan Ko Hmm? Semi katanya. Bukan Semi gua.
Ya ampun, Mas Dikirain Michael, dikirain gue semi jangan-jangan mandi. Dikirain gue semi iya, mandi, bro. Semi mandi. sampai mandi betul. Heeh. Dan dan ngejep dulu lah ya Michael ya. Ini masih babak awal, waduh. Ini langsung mukul pakai pukulan jab yang telak, wah, jangan dong. Bos ya malam ini jangan diambil. Asalnya dari Jember, terus di situ ada kalau orang wedding satu-satunya apa rumah makan Oh iya, sari-sari apa Sari gitu. Utama. Itu satu-satunya. Iya, Banyak loh orang kaya di situ. Serius. gitu ya. Ya, Mungkin salah banyak satunya Bro bos. Fadi. Amin, amin didoakan. Coba kalau nggak kaya kan nggak mungkin bisa kuliah di Surabaya. Berarti bisa bahasa ini dong. Saya kalau ke Jember itu biasanya saya gini, ini nggak ada bedanya ya kalau saya di Pulau Madura ya. Semuanya pakai bahasa Madura gitu. Betul ya? Betul ya? Bener. Gue juga sampai Iya. sekarang nggak ngerti sih kenapa kok Jember banyak orang Madura gitu. Nah, Padahal sebenarnya padahal kan posisi petanya kan Surab- agak jauh ya. harusnya Surabaya kan lebih dekat daripada ke Madura kan daripada ke Jember, dari Jember kan. Makanya gue juga bingung. Kan kebetulan gue kan tinggalnya kan di pinggir jalan di dekatnya dekatnya pasar Tanjung namanya kalau di Jember tuh. Itu di depan rumah gue tuh semuanya yang jualan-jualan kaki lima itu semuanya orang Madura gitu. Jadi Nah, setiap hari ya denger dialeknya orang Madura. Cuman gue nggak bisa. Cuman bisanya cuman dek remah gitu artinya. Dek remah. Gitu. Macam Dek mana remah. gitu. Dek remah. Saya Cuman tahunya gitu juga ya. satu. Saya tahunya cuma satu. Apa? Tedung. Tedung. Turu lah ya. Iya tuh. Tuh bisa. Gimana Turu. sih? Ngerti lah Tedung. Oke. Mirip. Ya. Nah, dari Jember kemudian kuliah ke Petra. Makanya tadi saya bilang kalau nggak kaya nggak mungkin ya. Paling nggak diberkati luar biasa ya. Bisa Ya kuliah. kayak relatif lah, Bu. Hmm. Kalau kayak lulusan Amerika itu loh kalau kayak. Oh gitu ya. Iya, enggak lah. Di sini Biasa-biasa aja. S2 di habis ini S2 di S2. sana deh. Enggak keterima udah ketuaan. Enggak lah. Oke. Kuliah di Petra jurusan komunikasi. Betul, Betul. ya. Betul. Fakultas Ilmu Lulus ya? Komunikasi. Lulus Puji ya. Tuhan lulus walaupun dengan tertatih, Bro. Wih, tertatih-tatih. Wih, itu kok kayak saya jauh sama lagu apa ya tertatih-tatih ya. Soalnya pas gue terus terang kan gue 2007 kan masuk Indonesian Idol. Itu Ya. tuh inget semester 7 kuliah. Nah, semester 7 berarti kan tinggal satu semester lagi harusnya lulus. Nah, jadi kondisinya pas itu masuk Indonesian Idol, jadi akhirnya harus cuti. Harus cuti, baru lanjutin lagi satu semester berikutnya. Jadi semester 8 baru masuk. Dan itu ada beberapa mata kuliah yang memang harusnya nyambung gitu. Harus selesai satu dulu, baru bisa selesaiin yang kedua. Nah, itu baru gue selesain di semester 8. Kemudian ada semester pendek gue ikut. Semester 9 gue akhirnya lulus. Jadi itu pun ya, puji Tuhannya dikasih kemudahan ya dari kampus. Kan kebetulan kampus kan ya istilahnya mungkin ya sedikit bangga lah ya. Ada salah satu mahasiswanya bisa masuk Indonesian Idol dan sebagainya. Akhirnya disupport sama mereka untuk kuliah jarak jauh dari Jakarta. Cuman ujian skripsinya aja yang gue harus ke Surabaya waktu itu. Jadi akhirnya ujian skripsi di Surabaya, udah lulus. Puji Tuhan. Jangan-jangan ujian skripsinya nggak kayak ujian skripsi biasa kayak sidang-sidang mahasiswa gitu, disuruh nyanyi sama dosennya, disuruh nyanyi. Sama dibantai juga gue. Dibantai abis. Tapi kan komunikasi ya, berarti dulu mikirnya kenapa jauh-jauh dari Jember kuliah komunikasi di Petra Surabaya? Apa ya? Gue terus terang memang dari kecil itu kan memang bisa dibilang karena mungkin anak paling kecil, gue tuh ada bawel orangnya, agak bawel gitu. Dibanding kakak-kakak gue, semuanya itu gue yang paling bawel gitu, paling bawel. Terus yang suka nampil nyanyi gitu kan. Dari 3 bersaudara tuh mungkin bukan cuma bersaudara, dari seluruh keluarga besar gue ya. Ya nggak tahu ya, gue pun sebenarnya bukan tipe orang yang suka nampil sebenarnya, cuman
nggak tahu ya, memang dapat kesempatan untuk selalu bisa tampil gitu. Mungkin ya di gereja nyanyi dan sebagainya. Akhirnya dari situ gue cari bidang apa ya, mau bidang musik, tapi kayaknya enggak deh bidang musik ya. Musik, karena menurut gue musik bisa kita pelajarin otodidak gitu. Karena apalagi kan gue gitu nyanyi ya. gitu. Iya, menurut gue bisa bisa kursus, bisa les gitu kan. Mungkin bisa lebih lebih prefer gitu ya. Dan waktu itu sekolah musik waktu itu juga nggak banyak, adanya di Jakarta. Sekolah musik yang benar-benar S1 ya. Itu tuh cuma ada di Jakarta ya, yang tempatnya anak-anak Krispati itu, yang IMI itu. Jadi Iya, apa namanya, cuman itu aja, dan gua nggak ada kebayangan ke sana gitu. Belum ada UPH sekolah musiknya, belum ada gitu. Jadi ya benar-benar iya. akhirnya udahlah, kuliah apa ya yang kira-kira sesuai bakat minat. Gue lihat waktu itu ilmu komunikasi Petra tuh baru tahun ketiga kalau nggak salah. Jadi gue lihat, oh ini baru ya kampus di kuliah Petra, ya udah gue coba daftar, ya diterima, ya udah gue jalanin di situ gitu. Berarti masih baru ya waktu itu ya, komunikasi di Baru situ ya. baru baru semester ketiga, itu waktunya angkatan ketiga pokoknya. Belum ada yang lulus. Belum ada yang lulus. Berarti uang pendaftarannya masih murah ya. Ya relatif murah lah ya. Ya, Relatif lah. Tergantung. Tapi kok aneh ya, pemikiran saya justru yang musik itu yang mungkin mesti dipelajari dengan serius gitu kali ya, nggak bisa apa ya, otodidak sih bisa, tapi kayaknya lebih susah musik daripada komunikasi. Itu kan intinya kan ngomong gitu ya, komunikasi kan ngomong. Mungkin nggak tahu, karena itu lebih banyak saya alami dunia komunikasi, mungkin ya gampang lah, otodidak bisa lah kayak gitu. Ini malah dipelajari gitu. Agak-agak kebalik sama pikiran saya. Terus terang, gue dulu waktu dari lulus SMA itu nggak ada pemikiran untuk jadi penyanyi sih. Nggak ada kepikiran mau jadi musisi, gue mau jadi penyanyi top gitu. Nggak ada sama sekali kebayang buat jalanin itu gitu loh. Jadi makanya. Tapi senang tampil. Senang tampil. Senang. Sebenarnya gue bukan orang yang suka tampil juga. Cuman memang karena mungkin ya biasa kan kalau di gereja siapa yang punya suara oke lah gitu kan. Oh misalkan Fandi, kamu ya Natal ya nyanyi ya satu lagu ya. Oh ya udah deh. Oke, gua ya udah nyanyi satu lagu gitu. Ya dikasih kesempatan aja gitu. Itu waktu itu pasti nyanyi Malam Kudus dalam bahasa Madura. Nggak iso. Raiso angel. Malam Kudus bahasa Jawa itu. Iya. Jadi di GPPS Jember ya waktu itu ya. Iya. Gua lahir dan besar di pelayanan di gereja GPPS Jember. Oke. Apa namanya? Silakan bagi netizen kalau mau nanya-nanya gitu, mau komen boleh ya, kita bacakan nanti. Katanya kalau bawel dan penghobi makan pecel. Itulah Bro Fadi gitu. Betul ya? Ini konco dari Malang nih, Bro. Dari David. Oh, gitu. Ini teman-teman saya kalau makan pecel di Malang nih. Setiap kali kita ke Malang, gua kontak, Fit. Di mana, Fit? Pecel, Fit. Gitu. Memang aku penggemar berat makan pecel kan, penggemar berat pecel gitu. Jadi kalau udah ke Jawa Timur, ke Surabaya, itu pasti bisa makan, datang nyampe siang makan pecel, malam makan pecel lagi. Sayang waktunya kan soalnya kan. Pecel dicampur sama rawon, enak. Rawon, ngerti aku. Ngerti. Rawon. Itu kan makanan waktu zaman kuliah dulu. Kan bukanya kan tengah malam, kebanyakan pecel-pecel. Iya, betul. Bukanya tengah malam. Masih ingat tempat itu ya berarti ya? Masih. Oke. Alright. Akhirnya lulus. IPK 3 koma? 3 koma lah, puji Tuhan, Bro. Wih. Tapi 3-nya kecil, komanya kecil. Nggak koma yang besar ya. Komanya kecil. Gitu. Ya, yang penting 3 koma lah. Ya ketahuan sih. Signal 3 koma itu ketahuan. Kok tahu? Coba. Kok tahu, Bro? Hah? Ini lebar. Oh gitu ya. Oke. Nah, apa yang bisa kamu pelajari kalau gitu dari kuliah komunikasi itu? Berguna nggak dengan keadaan profesi yang kamu lagi jalani sekarang menjadi penyanyi? Gitu? Sebenarnya kuliah itu apa ya? Kebetulan kan memang gue waktu itu ambilnya kan kalau di komunikasi itu kan yang kita pelajarin kan ada jurusan TV, radio, gitu-gitu kan. Ada ada PR kayak gitu-gitu. Sebenarnya
Banyak hal sih. Komunikasi itu yang bisa kita terapin, ilmu komunikasi untuk hari-hari kan bisa dipakai juga kan ya. Terus lebih berani untuk tampil dan sebagainya. Tapi kalau secara signifikan sih sebenarnya ya nggak 100% semuanya bisa kita pakai ya. Maksudnya ya ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang kita secara mental dan sebagainya kita belajar di kuliah kan. Kita sosialisasi. Yang paling penting kan itu sih dari kuliah. Gitu loh. Jadi ya nggak 100% ilmunya kita pakai sehari-hari, enggak juga sih. Cuman ya ada beberapa yang bisa kita pakai gitu. So, berarti benar dong dugaan saya bahwa ngapain kuliah di komunikasi, kan ya sama aja gitu. Maksudnya ngefek nggak gitu? Seandainya kamu nggak kuliah komunikasi dengan profesi yang kamu mau jalani hari ini, mestinya bisa nggak? Harusnya sih bisa sih menurut saya. Ini bukan saya menyepelekan, saya maaf ya, bukan menyepelekan teman-teman dari komunikasi, bukan. Cuman kayaknya apa ya, saya nggak tahu sih. Dari bakat ngomong. Tapi jujur aja ya, kalau menurut gua yang paling penting dari sebuah kuliah itu apa? Gelarnya. Emang kalau jadi penyanyi gitu ditanya waktu Indonesian Idol gelarnya apa? Oh, enggak juga. Waktu audisi vokalis Krispati ditanya gelar lu apa? Enggak juga. Buat yang lain, buat teman-teman yang lain gitu kan. Buat nentuin posisi kerja ya kan. Untuk orang iya, itu kalau kita mau jadi karyawan sih kayak gitu, kita apply ke sebuah perusahaan. Iya, cuman kan memang gitu. Gue kan dari awal memang nggak pernah berminat mau jadi penyanyi, bro. Awalnya apa sih ya? Kalau gitu? Memang gue ya nggak ada. Gue pengen kuliah. Ya gini loh. Terus terang aja ya. Memang kebanyakan yang kita tahu nih ya, teman-teman kita yang kuliah, saudara-saudara kita yang kuliah. Berapa banyak sih yang ujung-ujungnya akan mengerjakan sesuai yang dia kuliahi gitu, bidang yang kuliah. Jujur enggak. Sedikit sekali. Ya. Sedikit sekali. Sebenarnya kuliah itu ya, menurut gua ya selain kita belajar banyak hal gitu ya, secara sosialisasi mental juga beda, bro. Mereka yang kuliah tuh secara mental juga di dunia kerja itu pun juga mungkin kepedeannya juga berbeda gitu ya. Iya kan. Kalau saya sih merasakan kuliah tuh dari sistematika kita berpikir mungkin lebih matang ya. Iya, gitu. Betul. Gitu. Saya dulu kuliah statistik malah, nggak nyambung kan? Oh ya, malah jadi radio dulu ya, jadi penyiar radio ya. Nah, nggak nyambung kan? Paling top lagi di Surabaya. Widih. Aduh. Nah, sempat kemudian waktu itu juga waktu kuliah, nggak tahu ya, mungkin dari kecil udah biasakan untuk ke gereja, pelayanan, bahkan nggak enak kalau nggak pelayanan gitu ya. Sempat bikin grup rohani di Surabaya ya. Jefes, saya masih ingat lagunya kalau nggak salah itu. Waktu saya siaran lagi banyak yang request lagunya Tergila-Gila. Waduh, Tergila-Gila udah lupa gue lagunya kayak apa. Tergila-Gila. Ada ya dulu Tergila-Gila ya dulu ya. Sepertinya gitu sih, Tergila-Gila. Aduh, lupa saya juga. Oh iya benar gitu, nadanya begitu. Cuman yang gue ingat yang dulu yang lagunya yang cukup lumayan populer tuh Cinta Benar Cinta dulu. Cinta Benar. Nah, gitu, betul. Kita jadi kangen tuh sama lagu itu, Cinta Benar Cinta. Itu yang bikin lagunya kan pemain keyboardnya kan sekarang suka jadi pembicara di ini kan, di gereja apa tuh? Siapa ya? Apa? Di gereja apa sih? Roni. Dia jadi Roni, aduh lupa namanya gue lengkapnya. Jadi dia cuma banyak jadi pendeta sekarang. Oh. Iya. Di gerejanya Agnes Layantara tuh loh, apa namanya? HFC. Ya. Dia sekarang sering jadi pembicara di situ. Roni namanya. Ya Steve Roni ya, betul ya? Hah? Iya, Steve Roni ya namanya. Steve Roni. Ya. Masih muda, orangnya tinggi kacamata. Aku tahu tuh. Cinta aku tahu tuh. Cinta. Ya. Yuk. Kita malam ini kangen-kangenan deh. Masih hafal nggak Cinta Benar? Refnya dikit ya. Gue lupa ya, nyanyi dong. Gini. Cinta benar cinta, jika ada hati memberi. Cinta benar cinta,
Jika inginkan yang terbaik, cinta benar cinta. Jika cinta benar cinta. Gitu. Wih. Gini, sesuai nggak ya sama kasetnya dulu? Ya ampun. Iya. Kaset ya Iya. zaman dulu ya. Iya. Nih, Ini ada yang Christian lain. Arjuna. Iya. Yason juga di situ kayaknya. Betul Iya, ya, iya. Yason? Yason Hmm. suka bantu sih. Yason suka bantu. Yason Hmm. dulu sering bantu. Yason ini gue punya cerita sama Yason nih, Adrianta. Kenapa itu? Kalau dia join, Yason ini yang salah satu yang dulu tuh getol maksa gue untuk ikut audisi Indonesian Idol. Nih Oh. temen CS-an gue banget nih, Yason ini. Jadi Iya, dulu iya, iya. dia kan dulu kuliahnya di Ubaya, gue di Petra. Cuman karena Iya, kita sering iya. ketemu, hampir setiap hari gue nongkrong sama dia. Oh, Dia pemain keyboard yang bagus dia. Dia pemain keyboard yang betul, sangat betul, bagus. Terus betul. jadi hampir setiap hari tuh nongkrongnya sama dia sama Audi. Lu tau gak Audi? Tahu Audi. lah. Makanya Iya. waktu Yason menikah, Audi jadi Nah, singernya, gue jadi nah MC-nya. Lu nggak ada lu. oh, serius lu ya? Masa. Iya. Jadi Iya, jadi Yason ini yang dulu sering banget maksa gua ikut audisi sampai dia yang nganterin gua Indonesian Idol juga. Jadi dia ini widih. cukup berjasa nih Yason, maksa gua untuk meyakinkan gua ikut audisi Indonesian Idol gitu. Dan akhirnya Waduh. sampai puji Tuhan. Jadi orang yang cukup berjasa Yason Adrianta. Iya, iya. Yason ini memang orang yang humble, baik hati, suka penonton. Iya. Nah, harusnya waktu di TV-TV itu mestinya say thanks sama si Yason dong. Iya, lupa sih gua ya. Iya, Grogi bro, grogi di TV. grogi ya. Iya deh, abis ini kalau ketemu Yason nanti aku coba Salam ya? sentil dia gitu ya. Nah, boleh, boleh. Ya. Yason ternyata yang suka ngomporin tuh ikut audisi gitu ya. Bener. Jevers tuh ya cuma satu kali itu aja ya, habis itu ya buyar gitu ya. Satu album doang sih, iya. Hmm. Tapi gue masih keep kontak sih sama mereka semua sih ya. Hmm. Pemain bassnya sekarang sering bantu-bantu Chris Patti juga. Oh iya, Pemain bassnya siapa udah itu? pindah Jakarta. Namanya Tommy Asyong panggilannya. Oh, oke. Dulu, jadi sekarang udah jadi salah satu basis yang cukup ternama di Jakarta. Hmm. Ya, yang Ya. lain sibuk dengan dunia usaha lah. Si Roni jadi pendeta, jadi motivator gitu-gitu. Beda-beda lah, macam-macam. Seneng lah, semuanya pada sukses intinya kayak gitu kan. Iya, puji Tuhan lah bro. Memang kisah hidup selalu begitu gitu ya. Awalnya banyak cerita dan habis itu ya banyak kenangan-kenangan yang manis juga lah. Terus akhirnya mulai hijrah ke Jakarta ya. Hijrah ke Jakarta mencari peruntungan di Indonesian Gue sambil Idol. minum ya bro. Sambil minum ya. Boleh, boleh. Kalau boleh sambil toast. Gue juga sambil minum. Toast. Toast bro. Toast, bro. Kayak apa sih? Nah, apa namanya, mencari peruntungan di Indonesian Idol season keempat ya, kalau nggak salah ya. Season keempat, betul, 2007. Gila, udah 13 tahun yang lalu. Edan. Iya, 13 tahun yang lalu ya. Artinya, tembus 5 besar yang terakhir ya, sebelum dipulangkan ya. Betul, tua banget ya gue udah ya. 13 tahun lalu. Kalau penyanyi tua itu mah legend bro, gimana Legend sih? ya. Iyalah. Jadi apa namanya, di Indonesian Idol pertama kalinya masuk dunia entertainment gitu mungkin masih cupu gitu ya. Wah, Masih asli. cupu. Buktinya tadi bilang masuk TV masih keringetan, masih grogi gitu ya. Iya, bener bro. Ya, soalnya soalnya kan mungkin kan ada beberapa teman-teman yang mungkin dari kecil memang udah terbiasa dipersiapkan orang tuanya jadi seorang penyanyi gitu kan. Banyak kan. Iya. Kita punya teman atau mungkin yang saudara yang dari kecil orang tuanya ngarep banget anaknya jadi artis gitu. Dimodalin, diikutin lomba-lomba, di les-lesin nyanyi setiap hari, les piano, les nyanyi, les apa, les drum, dilesin semua. Memang dipersiapkan jadi nyanyi, mentalnya jadi kuat kan. Jadi udah terbiasa. Kalau gue enggak terus terang. Disiapin jadi apa? Pedagang. Jadi pengusaha kali ya. Pekerja ya, pokoknya jadi bisnismen lah. Jadi memang bokap gue bukan orang yang support gue jadi penyanyi. Dari kecil udah bilang, lu tuh memang hobi nyanyi, bakat nyanyi, tapi lu udah jangan ngarep jadi seorang penyanyi ya, gitu deh. Pokoknya dia dari kecil udah bilang begitu.
Udah lu ngapain jadi penyanyi? Lu penyanyi itu mah di gereja aja, nyanyi pelayanan buat Tuhan aja. Udah, yang jangan cari duit di situ. Lu fokus aja jadi pengusaha, jadi kalau kerja pun jadi pekerja yang sukses gitu. Ya itu, jadi gue nggak ada bayangan mau jadi seorang penyanyi. Jadi begitu gue langsung masuk Indonesian Idol, groginya setengah mati. Groginya setengah mati. Begitu ngobrolnya kayak kita nih ngobrol nih, tiba-tiba begitu, yuk live ya, oke, langsung lupa semua, grogi semua, udah bubar langsung. Jadi kayak bukan diri sendiri gitu. Kadang-kadang kan gitu kita, pengennya kelihatan bagus di kamera, padahal justru malah jelek sebenarnya kalau kita buat jadi orang lain gitu kan. Karena sibuk untuk memikirkan tampil perfect gitu ya. Nggak natural jadinya malah gitu, nggak natural. Berarti nggak bisa bebas dong waktu itu nyanyinya? Under pressure banget. Under pressure pasti. Under pressure pasti. Ya makanya, tapi kalau gue lihat lagi video-video gue tahun 2013 tuh kayaknya, wah gila, kayak nggak mungkin sebenarnya. Itu yang nonton begitu banyak, kayak maksudnya dalam arti kayak mimpi gue gitu. Kayak mimpi gue bisa ada di situ tuh kayak mimpi gitu. Gimana ceritanya orang yang nggak pernah tampil di depan ribuan orang begitu tiba-tiba suruh nyanyi di depan acara yang TV online live lagi gitu. Itu sih kayak mimpi, tapi setelah gue ini ternyata gue bisa juga ya. Manusia tuh memang begitu sih. Ketika kita ada dalam, kita kadang-kadang itu kemampuan yang kita punya itu sebenarnya nggak maksimal kita keluarin gitu. Tapi ketika ada dalam satu kondisi yang kita terpaksa untuk mengeluarkan potensi itu sebenarnya bisa manusia gitu. Bisa adaptasi lah. Manusia bisa adaptasi lah gitu lah. Iya. Manusia mau ditekuk kemanapun kalau kepepet ya bisa gitu ya. The power of kepepet gitu ya. Bener. Oke. Nah, lebih grogi gimana waktu itu? Tampil di hadapan ribuan orang atau tampil di hadapan berapa ya jurinya ya? 5 atau 6 ya? Lupa saya. Waktu itu jurinya 5 ya? Nah, lebih grogi gimana? Tampil di ribuan, puluhan ribu orang atau tampil di depan 5 juri yang udah top-top itu tuh? Tergantung nih, kalau kita tampil yang di depan ribuan orang itu kan sekaligus di depan juri juga. Maksudnya ini lu bandinginnya sama waktu gua di Krispati gitu, nyanyi di depan ribuan orang gitu. Iya. Kalau gue sih lebih grogi di depan juri ya. Nah, karena itu kan, saya rasa kayak gitu. Iya, dan apalagi itu kan live ya. Apalagi itu kan live kan, di-share live. Jadi kalau kita nyanyinya kepelintir sedikit aja, malunya satu Indonesia gitu. Betul. Fales gitu kan, begitu kalau apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang gue nggak bisa bayangin nih, zaman sekarang ini kan medsos kan gila tuh. Begitu ada yang nyanyinya kacau, dibulinya berbulan-bulan. Iya. Gitu dia. Itu SMS belum medsos ya? Oh belum, masih SMS sama telepon. Iya. Zaman Indonesian Idol. Jadi apalagi masuk ke Jakarta ya? Pertama Jakarta. Untuk entertainment itu pernikahannya ya? Iya, langsung ke Jakarta gua. Terkaget-kaget nggak melihat kayak gitu ya dunia entertainment ya, dunia Jakarta kayak gitu ya. Maksudnya kan banyak orang ketika dia dari daerah ke ibu kota akhirnya gagap ya, bukan gagap secara teknologi yang disebut gaptek, tapi gagap apa ya, gagap entertainment atau apa sih istilahnya? Istilahnya deso gitu, dan mungkin bagi orang Jakarta apaan sih itu anak mudik deso gitu, dan kita nggak siap untuk itu. Ketika gue pindah ke Jakarta, ketika gue kuliah pindah Jakarta 2007, gue kan ngekos dan gue punya teman-teman itu kebetulan puji Tuhan teman-teman yang baik gitu. Jadi aku nggak pernah jadi masuk ke dunia malam, nggak ngerti gitu. Justru baru ngertinya ketika gue masuk Krispati tahun 2010. Kenapa? Karena terus terang Krispati ini band yang paling sering diundang nyanyi di kafe-kafe, di klub. Betul. Krispati itu lagu-lagunya favoritnya orang-orang untuk nyanyi di karaoke kan. Nah, rata-rata orang yang suka karaoke suka ke klub juga. Ya. Jadi makanya Krispati itu salah satu yang top list orang, siapa nih yang mau diundang di kafe apa di klub? Krispati gitu. Karena orang sambil minum-minum sambil nyanyi lagu Krispati gitu. Itu startnya biasanya mulai jam 1 pagi. Jam 12 setengah 1 lah. Paling cepat jam 12. Iya. Betul. Nah, di situ kan mulai lu lihat kan kehidupan dunia malam yang kayak gitu. Iya, gitu. Benar. Ya memang edan sih. Memang. Waktu di Surabaya ngekos nggak pernah ikut-ikut dunia malam kayak gitu. Terus gue nggak pernah loh, asli.
Anak Belum baik. atau belum musim ya waktu itu ya? Musim lah. Di Surabaya itu Tapi ada Red Box namanya. tapi beda, Bro. Zaman dulu tuh kan, kalau zaman dulu, zaman-zaman kita dulu gitu tuh, yang Mhm. namanya klub itu ada diskotik. Bayangannya identiknya selalu diskotik gitu loh. Kelas berat gitu. Ya, diskotik, diskotik. Kalau sekarang ini kan mungkin anak-anak muda sekarang kan ada yang namanya kayak Holy Wings gitu-gitu kan. Betul, Yang betul. tipis-tipis ini kan. Yang apa? Klub tapi bukan gitu. Ah, Ya, ah, ah. cuman bar. Nah, itu yang orang sekarang banyak anak muda ke sana gitu. Kalau kita Mungkin zaman dulu sedikit. tuh, kalau kita kayak bayangannya tuh dulu nggak, kayak gue kalau ke klub, kalau ke diskotik kayaknya enggak deh gitu. Gitu. Tapi Hmm. nggak tahu kalau sekarang, kalau dulu kayak ada kayak Holy Wings begini ya, gitu loh. Hmm. Ada sih, tapi mungkin ya memang sudah bergeser lah Beda. beberapa. Kalau dulu kafe, yang namanya kafe zaman dulu tuh ya cuman jualan kopi, Bro. Bener nggak? Iya, betul, betul. Sekarang udah Kok bergeser. kopi, roti gitu-gitu kan. Kalau kopi sekarang Mhm. namanya kafe, kafe bisa jadi kafe jualan jualan minuman ini juga, Minuman alkohol keras. gitu. Iya, Iya, iya. betul. Oh, jadi gitu ya. Malah tahu Mm-mm. kehidupan malam karena ada jadwal show dari Chris Mm-mm. Patti, dan itu mulainya Mm-mm. startnya biasanya mulai malam-malam kayak gitu ya. Iya, Eh, betul. eh, nah, kalau udah kayak gitu gimana? Ikut minum keras nggak? Tergantung. Ini kok ya jawabnya agak gimana ya? Jadi gini, gini. Gua tuh bukan tipe orang yang kuat minum. Ini Gua ini sama sekali, kalau teman-teman ini gue ini yang terbuka deket, loh, bro. Ini terbuka loh, bro. terbuka. Jadi kalau It's kalau okay. nanti ada yang bilang nggak pernah, bohong pernah. Gitu. Ah, gini, gua tuh bukan orang yang kuat minum. Ya, ah. Jadi semua orang yang kenal gua pasti tahu. Gua minum minum bir yang bir cuman bir bintang aja udah muka Ya, gua langsung merah. kayak kepiting ya, Tuh. kayak kepiting rebus. Apa? Iya. Jadi ini Ah, kayak udah kayak kepiting rebus gitu. Jadi memang gue ah, bukan tipe orang yang kuat minum. Jadi ya kalau gue dikasih apa, kadang-kadang kan kita habis panggung diajak ketemu ya, sama ya, ownernya gitu kan. Ayo minum minum betul. minum minum ya. Gue sih mau nggak mau paling nggak sedikit aja. Gue karena gue menghargai dia gitu ya. Tapi gue Ah, ah. nggak akan, maksudnya karena gue nggak kuat gitu. Gue minum dikit aja udah langsung merah, udah mual gitu. Kayak gitu. Ya cuman Hmm, dikit doang aja lah. Cuman manasin tenggorokan doang gitu. bagaimana tentang merokok? Rokok enggak lah. Kalau Ganja, rokok udah enggak. Buset, enggak. tabu. Kebetulan gue nggak ngerti sih kalau kayak begitu-begitu. Kalau ganja dan kawan-kawan gue nggak ngerti. Gue nggak, karena gue, puji Tuhan gue nggak ada di lingkungan itu gitu. Gue nggak tahu. Jadi gue nggak tahu gitu. Nggak tahu Eh, manfaatnya ganja apa. Gue nggak tahu. Cuman ya kalau teman-teman dengar teman-teman sih ya banyak ya. Ya Teman-teman kan yang untuk banyak. ngebus ngebus kepedean waktu perform ya, katanya kayak gitu kan. Jadi kalau gue tahu, yang gue tahu namanya ganja, ada dua macam apa, zat adiktif gitu. Ah, ah. Yang satu bikin up, yang satu bikin down. Yang gue Betul. tahu nih, ya. Ah, Kalau yang bikin up tuh contohnya kayak sabu, 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 betul. Ah. ya. Kalau yang bikin down tuh apa? Ganja. Nah, lu pakai nggak itu? Enggak. Kalau gue sih puji Tuhan enggak ya. Gue minum susu setiap hari. Soalnya banyak banyak kejatuhan artis di situ kan, akhirnya kan. Lagi Iya. peak lagi peak-peaknya performance, akhirnya ketangkap gitu. Iya, betul. Banyak Ya. banyak yang, ya balik lagi ya, menurut gue tuh terus terang ya, gue tuh sebenarnya tipe orang yang sebenarnya bisa dibilang gue tuh introvert. Hmm. Gue tuh orang introvert, tapi kelihatannya ekstrovert gitu. Tapi Hmm. tapi sebenarnya gue tuh adalah pribadi yang introvert. Jadi gue tuh orang yang sering di rumah. Hmm, Kalau hmm, nggak hmm. kalau nggak keluar kota ya gue banyak di rumah gitu. So, Gue banyak kan, diharuskan menjadi extrovert gara-gara harus di dunia entertainment itu. betul, karena dunia Oh. entertainment gitu, mau nggak mau ekstrovert. Jadi belajar. Tapi gue sebenarnya setelah gue sadarin, gue ini memang orangnya sebenarnya gue ini introvert gitu. Gue Hmm. lebih banyak di rumah. Gue Hmm. jarang keluar, jarang nongkrong gitu lah. So, Jadi mestinya ya, PSBB kayak gini nggak tersiksa banget ya? ya nggak, ya maksudnya beberapa lah. Kayak gue nggak bisa olahraga, nggak bisa ketemu temen, ya bermusik, manggung dan lain-lainnya yang susah kan. Kita nggak bisa Iya. manggung kan. Ini ada yang komen, katanya tempat makan ringan, cangkruk, minum-minum sama rokok-rokok. Nah, terus katanya coba bisa dinetralisir sama susu katanya.
Ini pengalaman banget nih kayaknya. Susu beruang. Susunya susu beruang, bro. Oh iya, iya, iya. Yang lain silakan ya. Ini katanya ini obrolan anak 90-an katanya. Iya, bener. Daniel ada namanya Daniel Budiana. Ini Daniel Budiana ini apa namanya? Dia itu sekarang jadi temen dulu satu angkatan di kuliah. Sekarang dia udah jadi jadi ketua jurusan di komunikasi. Wih, sedap ya. Jadi dulu satu angkatan kuliah gitu. Sekarang udah jadi temen nongkrong makan pecel juga tiap malam. Kalau dulu di Surabaya. Susu sama nasi pecel ambulan katanya. Ya ampun, nasi pecel ambulan. Tahu ya. Tahu. Gua kalau ke Surabaya masih selalu mampir pecel ambulan. Oke. Luar biasa. Ada Christian Pinardi. Halo Christian, Haifan teman SMA aku. Yang mana nih Christian? Oke. Haifan teman SMA aku katanya. SMA Jember dong ya? Teman SMA Jember berarti, orang Jember. Siap. Wah, kangen-kangenan ya semuanya pada di sini ya. Jadi memang itu nggak bisa dipungkiri ya, dalam dunia entertainment memang selalu berhadapan kayak gitu ya. Nah, ini di satu sisi kan lu sendiri kan Kristen kan. Kristennya bukan Kristen yang KTP kan setahu saya, apalagi ya publik katakan bahwa nih saya bikin kelompok musik rohani gitu kan, dituntut juga untuk menjaga hidupnya kayak gitu ya. Nah, sampai dilema gitu. Ini kalau saya sok jaim, saya nggak bakal maju karir saya di dunia itu. Tapi kalau saya makin mengikuti, saya terhilang nih gitu. Pernah sampai kayak gitu nggak? Lebih pilih yang mana kalau udah kayak gitu? Sebenarnya gini, nah sering kali ini makanya dari dulu nih orang selalu, apalagi ya vokalis ya, itu yang gua akhirnya muncul ya, sering kali di telinga gua gitu ya. Ini vokalis Krispati yang baru nih orangnya nggak bandel gitu. Terlalu alim. Itu sering banget muncul. Sampai orang deket gua yang dari satu manajemen pun bilang, bro, lu kurang satu bro, lu harus lebih badung bro, lu harus lebih bandel gitu. Tapi tengil. Lu harus lebih tengil bro, lu bakal bisa sukses lu kalau begitu. Jadi, tapi memang gimana ya? Kadang-kadang orang kalau yang memang dasarnya nggak begitu, tapi kalau dipaksa bandel kan jadinya kan culun ya. Jadi culun. Jadinya culun bro. Iya, gue nggak bisa. Gue sukanya begini gitu. Gimana ya? Gue juga nggak bisa dipaksa tengil dan sebagainya. Gini, gue pernah punya pengalaman. Ya, belum pernah gue buka sih. Silakan dibuka. Jadi gini, gue manggung kan selama ini kan gue manggung biasa lah. Kita kan supaya ada apa ya? Ada trigger, ada supaya menarik apa? Kita turun ke bawah, kita tarik cewek satu ke atas, pegang tangannya, gitu-gitulah ya. Nah, namanya juga lagu cinta. Maksudnya supaya orang kan suka rame gitu kan. Panas. Iya, panas gitu. Tapi ketahuan sama bini gua, akhirnya ribut sempet. So, Fandi, lebih takut istri atau lebih takut Tuhan? Nah, lo? Tergantung, bro. Tuhan lah, bro. Tuhan tetap ya. Selalu ya ciri anak-anak bro. takut Tuhan bro, karena kalau Tuhan kan bisa ngubah hati istri bro. Ya enggak, pokoknya tapi itu maksudnya akhirnya ya tetap maksudnya gue bilang kan ini kan cuma satu apa ya gimmick lah supaya orang lebih rame gitu ya. Mungkin waktu itu karena pertama kali dan kayak kesannya gimana gitu, kita nggak ngomong sama bini ya, akhirnya nggak ngerti gitu. Tapi kan maksudnya kan sebenarnya cuma nggak ada apa-apa, cuma begitu aja gitu. Nah, Krispati sampai hari ini kalau manggung itu lu bawain lagu-lagu Krispati yang lama yang sebelum lu? Iya, masih. Jadi kita izin sama pencipta lagunya, kita ada biaya yang kita bayarkan, ada izinnya lah. I see. Tapi kalau malam ini nyanyi sepintas gitu nggak mesti pakai royalti dan izin dong ya? Enggak lah bro. Dikit aja soalnya. Ya, dikit aja ya. Mau lagu apa? Lagu apa nih? Yang Krispati yang lama, yang legend. Oh. Apa ya? Nggak usah pakai musik lah ya? Nggak usah lah. Potong aja ya. Lagu single pertamanya Krispati aja. Ini gua
pertama kali Krispati rilis lagu ini, gue langsung cari kasetnya hari itu juga ke Tunjungan Plaza. Gue inget banget. Kaset Tunjungan Plaza. Gue ngefans Pak. Dulu kan banyak apa toko-toko musik kan di mall kan. Iya. Itu di lantai 5, Apa nama tokonya dulu? Lupa gue. Aduh, lupa. Gelap gitu toko musiknya, gue ingat. Iya. Pokoknya lantai atas. Iya. Dikit ya. Dikit aja. Kejujuran hati. Kejujuran hati, betul. Bahkan saya mau ngomong itu. Tahu ya lagunya. Itu lagunya menurut gue yang gue langsung lihat ini Krispati beda banget ya. Bukan Distara mah masih baru-baru bro, Distara. Kalau Distara kan terakhir-terakhir. Baru-baru, iya, terakhir-terakhir. Sebelum itu ada. Dikit ya. Now, Fandi Santoso, Krispati dengan Kejujuran Hati. Sesungguhnya ku tak rela jika kau tetap bersama dirinya, hempaskan cinta yang ku beri. Oh, semampunya ku mencoba tetap setia menjaga segalanya demi cinta yang tak pernah berakhir. Demikian sekilas info. Waduh, mantap. Netizen, enak mana nih? Versinya Semi atau versinya si Fandi? Waduh, saya mention nama itu. Emang itu problemnya kayak gitu sih. Kalau menjadi vokalis pengganti itu selalu dibanding-bandingin, bro. Sampai sekarang, bro. Ini udah jalan tahun ke-10, bro. Tahun ke-10 kayak gitu ya. Masih aja komen-komen. Makanya waktu itu nggak mikir panjang tuh mau gantiin posisinya si Semi di Krispati. Tekanan mentalnya kan lumayan berat kan gitu. Selalu dibanding-bandingin gitu. Gini, gua tuh bukan orang dari dulu. Gua tuh bukan orang yang memaksakan diri untuk ingin sesuatu gitu. Jadi gue benar-benar semuanya itu ngeflow aja gitu. Gue ngeflow gitu. Gue ngeflow termasuk mau jadi vokalis Krispati pun gue sebenarnya nggak audisi sebenarnya awalnya. Nggak audisi, cuman akhirnya gue di-call sama Badai, di-call sama Badai dan akhirnya gue datang audisi, diajak audisi singkat cerita. Jadi akhirnya gue diterima akhirnya dan gue masuk jadi vokalis Krispati. Ya, nggak pakai audisi? Nggak pakai audisi? Harusnya kan awalnya kan ada audisi awal, kita kirim file suara kita, mereka pilih-pilih dulu, baru kita di-call. Ini Fandi lolos ya, nanti boleh audisi berikutnya gitu. Kita gue langsung gue di-call. Itu di posisi gue sebenarnya tahun 2010, gue tuh udah gue pikir mau sambil usaha yang lain. Di tahun 2010, tiba-tiba gue di-call untuk audisi, akhirnya gue audisi, dan akhirnya lolos. Nah, kalau gue berpikir lagi, ini semua memang Tuhan udah atur jalannya sedemikian rupa gitu. Gue percaya kalau ketika Tuhan sudah yang pilih gue percaya ini Tuhan pasti kasih jalan dan kasih kemudahan lah gitu. Ya, gue lalu dan memang nggak gampang gitu. Gue menyadarinya, tapi ketika gue ditawarin ya gue happy banget gitu, ditawarin join sama Krispati. Siapa yang nggak mau gitu. Impian semua penyanyi. Nama besar kan gitu. Ya istilahnya ambil dulu baru gue pikirin deh gitu. Ya, tapi setelah ambil dulu deh gue baru ya sama kan kita ditawarin, bro bisa ini nggak bro, bisa dulu deh yang penting nanti gue baru usaha tipe usaha luar biasa. Wes dulu bisa nggak bro? Bisa. Fandi bisa nyanyi lagu Mandarin nggak weddingan? Bisa. Padahal gue ngerti bro. Padahal nggak ngerti sama sekali Mandarin. Bisa nggak? Bisa. 2 lagu bisa. Bisa. Ini Iwanian doang misalnya bro. Iwanian. Aduh. Padahal waktu itu pikirnya udah mau jadi pengusaha ya? Iya. Sempat gue udah mau pikir usaha lain. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih itu ya udah. Akhirnya ini buat gue kesempatan luar biasa gitu. Kesempatan yang Tuhan kasih, waduh, gue nggak mungkin sia-siain. Ya udah, gue ambil dulu. Gue ambil ya. Tapi perjalanan itu memang awal-awal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gue stres bro.
Gue Kenapa? nggak berani buka komen itu, nggak berani gue buka gitu. Ya namanya orang tuh gimana pun memang sebuah band yang dibentuk awalnya itu kan memang semi, apalagi karakter suaranya kan kuat ya. Iya, udah khas banget. Gitu. Dan Chris Patti itu memang berasanya semi banget gitu. Betul. Suaranya jadi kuat gitu. Memang jadi ya buat gue bukan suatu hal yang mudah. Orang selalu wah enakan yang dulu lah. Ngapain sih Chris Patti ini nggak setia kawan, ninggalin temennya lagi di dalam ditahan kok ditinggal gitu waktu zaman itu ya. Tapi puji Tuhan ganti sama yang lain lah. Tapi Semi sekarang puji Tuhan udah diberkati Tuhan luar biasa. Udah kembali ke industri musik dengan luar biasa. Salut lah buat Semi. Jadi ya nggak mudah, tapi ya kita harus terus jalanin lah ya. Namanya hidup ini kan harus terus jalani. Jalani sambil kita berusaha, kita lihat apa sih yang kurang, orang sukanya apa gitu. Ya begitulah bro. Sambil kita terus bikin karya baru. Puji Tuhan keluar lagu single Tertatih kan. Iya, Tertatih. Tertatih itu tahun 2010 cukup diterima lah ya sama masyarakat Indonesia, cukup diterima. Orang suka lagunya itu. Setiap kali gua manggung, setiap kali nyanyi lagu Tertatih responnya beda sama kita nyanyi lagu yang lain. Ketika Tertatih orang baru kelihatan lebih respect gitu. Ya itulah. Tapi ya bersyukur masih ada single yang orang terima gitu. Iya. Jadi ambil dulu kesempatan, gak usah nanti mikir kursi panasnya lah, nanti mau diduduki dengan cara apa gitu ya. Nah, benar. Oke, tadi ada punya karakter suara masing-masing sih katanya antara Semi sama si Iya, Pati, betul. Setiap orang punya ciri khas lah. Ini Michael Lewis. Oh ngato asik, lebih enak versinya Kofandila katanya. Oh ngato. Untuk Michael Lewis tolong dikirimkan ukuran sepatu ya, nanti saya ini ya. Rekening boleh lah ya. Michael Lewis boleh nanti kalau saya live lagi boleh ikut lagi ya. Jadi apa? Iya, maksudnya biar buzzer. Selalu pakai buzzer ya berarti ya? Enggak pernah. Ini ada kalau dari ini ada pertanyaan nih. Dari Oki deh, kalau dari rekan-rekan band ada tuntutan. Dulu Semi gini loh ya, harus gitu loh ya, atau be yourself aja? Gini, ada tuntutan nggak? Bukan tuntutan, tapi lebih ke misalkan ya, satu single, kita keluarin single, kalau lagu itu naik, orang suka, booming, pasti udah, itu semua natural ya udah. Wah oke ya, Fandi berhasil menggantikan vokalis sebelumnya gitu. Tapi begitu single itu keluar dan nggak sukses, nggak boom, mulai itu pasti ada lah ya namanya. Lu nyanyinya harusnya begini bro, lu harusnya begini, lu harus lebih begini, harus lebih pede, harus lebih apa. Nah namanya itu wajar sih menurut gua ya. Jadi ya ada lah seperti itu ada. Cuman ya tapi lama-lama kesini ya udah akhirnya udahlah, lama-lama udah ngerti ya gua memang begini mau gimana gitu kan. Nggak banyak yang maksudnya dalam arti sifat ada lain-lain ya memang udah Tuhan kasih begini mau gimana gitu ya. Lu harus justru yang ada kita harus menyesuaikan dengan gue yang begini gitu loh. Bikin lagunya sesuai dengan karakter gue yang seperti ini gitu, bukan justru menuntut untuk perubahan yang seperti apa gitu. Gitulah, saling menyesuaikan bro. Tapi genrenya masih tetap ya ke lagu-lagu cinta ya, love songs ya Chris Patti ini ya, masih dipertahankan. Masih, kalau Chris Patti memang dikenalnya love song ya, lagu slow, mellow, betul, sedih banget, yang orang depresi. Nah, waktu itu hijrah ke Jakarta, berarti betul ya? Kalau di Surabaya nggak bisa maju ya? Kalau entertainment kayak gitu? Gimana? Ini kan kamu udah pernah hidup di dua kota ini gitu. Berarti betul ya anggapan seperti itu? Kalau sekarang mungkin udah enggak bro. Kalau dulu iya mungkin. Kenapa kalau sekarang enggak? Karena sekarang sudah ada media sosial. Media sosial udah menembus dimensi. Sudah enggak lagi kekuatan kayak label, kekuatan kayak TV itu udah mulai tergeser dengan adanya media sosial gitu. Ya. Anak kecil sama Om Didi Kempot yang meninggal namanya Arda. Nah, terkenal tuh meskipun dari desa kan. Betul. Nih ya, ada satu, gue baru diceritain sama temen. Ada sebuah band, gue nggak usah sebut nama bandnya. Bandnya ini cukup terkenal dari Jakarta ya. Dia
main di Surabaya Sutos ya. Ya, Sutos. Surabaya Ya, Town main di Square. Surabaya Town Square. Animonya yang datang ya nggak terlalu rame, biasa-biasa aja. Terus ada dua penyanyi coveran suami istri asli Malang. Mereka juga hari yang beda 1 hari atau 2 hari mereka nyanyi juga di Sutos juga. Animonya full, bro. Nah, berarti kan itu tadi ibu kota gitu ya. Iya, makanya udah sekarang karena ada media sosial, ada Instagram, ada YouTube dan lain-lain tuh sudah beda udah beda sama dulu. Sekarang orang ada kesempatan walaupun lu dari Kalimantan sekalipun, dari Papua, lu bisa terkenal, bisa kan banyak lagu yang Susayang itu kan juga dari Papua kan, dari timur lah. Iya. Jadi bisa booming sampai akhirnya ke Jakarta kan. Cuman memang kalau stasiun TV, label radio ya memang mau nggak mau ini ya memang di Jakarta semua yang besar ya. Gitu. Iya. Putra Musik kapan nyanyinya nih? Tadi udah nyanyi. Iya. Ntar nyanyi lagi ya. Apa kabar Bang Fandi? Kabar baik, puji Tuhan. Baik. Halo, ini ada Eki ini dari Palu, Eki ini. Wah, fans. Iya. Ya teman sering pernah pelayanan bareng. Terus ada Sensen Faith. Sensen ini dia salah satu event organizer dari Surabaya, orang Surabaya. Dia dulu satu gereja sama gue juga waktu di Surabaya di GMS. Kayaknya kenal deh namanya Sensen. Iya, Faith itu kan event organizer terkenal di Bali. Iya. Faith ya. Oke, pelayanan. Tadi sempat ngomong pelayanan, teman pelayanan. Akhirnya pelayanan juga, dan pelayanannya udah kelas-kelas atas gitu ya. Bikin album, sempet join sama NDC Worship. Siapa yang nggak kenal sama NDC Worship ya? Kau terbesar dan mulia. Waktu denger gini, hah? Chris Patti kok nyanyi begini? lebih bagusan lu yang nyanyi, bro. Aduh. Lebih bagus ya. Yang pertanyaan adalah kenapa cuma di album itu doang, habis itu lenyap. Ini nggak cocok nilai kontrak. Atau ya biasalah teman-teman yang suka cerita juga gesekan, namanya di pelayanan itu katanya itu lebih kejam daripada dunia di luar. Nah, ini kenapa nih? Gosip tuh. Jadi sebenarnya bukan. Kalau gue terus terang sama NDC nggak pernah ada problem ya. Jadi sebelum gue masuk NDC Worship pun sebenarnya jauh sebelum itu gue sudah berjemaat di NDC. Oh gitu. Gue sudah pelayanan di NDC itu dari tahun berapa ya? 2011-2012 kali ya. Gue udah pelayanan di situ. Bahkan sama Michael itu pun sebelum Michael join ke NDC pun gue udah duluan. Kakak senior udah. Ya bisa dibilang begitulah, lebih dulu lah. Dulu. Michael baru setelah itu, setelah gue join setahun 2 tahun, Michael join. Jadi memang gue dari awal berjemaat di situ dan pelayanan di situ, baru akhirnya diajak NDC Worship gitu. Jadi bukan karena gue vokalis Chris Patti terus gue diajak ke NDC Worship, no. Karena gue memang sudah berjemaat di situ, melayani di situ kan. Jadi memang mereka pas bikin album, yuk Van, ikut Van. Akhirnya gue ikut gitu loh. Cuman yang jadi problem adalah seringkali kita tuh bentrok jadwal. Oh, karena kesibukan di Chris Patti itu ya. Gua kan nyanyi pelayanan solo sendiri juga, nyanyi solo juga iya, sama Chris Patti juga iya. Jadi seringkali tuh jadwalnya tuh nggak cocok. Jadi NDC kan juga perlu untuk mereka publikasiin, mereka punya album kan. Jadi kita apalagi kan masih album pertama kan orang belum ada yang kenal kan NDC Worship kan. Masih berjuang untuk daerah. Nah, beberapa kali gue tuh bentrok, nggak bisa gitu. Terus mereka kan NDC kan juga cukup ketat ya waktu mereka untuk mau keluarin album itu. Mereka kan pasti ada yang namanya karantina, ada yang bikin lagu sama-sama, itu bisa seminggu. Habis itu latihannya kuat dan itu sering kali gue nggak bisa gitu, nggak bisa ikut gitu. So akhirnya
akhirnya suatu hari gue dipanggil, Van, lu gimana, Van? Ya gue bilang, gue maksudnya gue nggak enak sih, maksudnya kalau gue di spesial apa ya, di spesialkan di anak-anak apa ya, diutamakan gitu loh. Gue nggak mau gitu, maksudnya dalam arti, dan mereka pun juga nggak mau seperti itu gitu loh. Mereka juga maksudnya nggak mau bergantung dengan satu nama atau orang satu orang gitu. Jadi mereka ya pikir ya udah, namanya NDC ini kan satu gereja yang mereka bikin rilis album gitu. Ya bukan perkara seorang Fandi atau seorang Michael Panjaitan gitu loh. Yang paling utama adalah kesatuan di dalamnya kan. Ya udah, akhirnya gue bilang ya udah, gue sorry, gue untuk nextnya gue nggak ikut. Tapi tetap gue kalau pelayanan gue bantu di gereja, gue tetap bisa pelayanan gitu. So nggak ada apa-apa ya mestinya ya, cuman karena nggak bisa komitmen waktu dengan baik aja. Komitmen waktu, iya betul. Iya, iya. Jadi memang punya jadwal pelayanan di jadwal manggung sama Krispati juga punya, kan banyak di undang-undang juga tuh sama gereja-gereja, Fandi Santoso gitu bintang tamunya. Emang lo tahu ya bro? Kok tahu? Hah? Kok tahu? Ya gue yang baca iklannya gimana sih bro? Oh iya ya, di radio ya. Iya, nah, lumayan. Ini sama seperti yang artis yang lain, saya mau nanya gitu. Emang kalau diundang ke pelayanan gitu, narif tertentu gitu nggak, standar PK tertentu gitu nggak? ini juga gue masih gue cari tahu nih bro. Apa ya? Gue suka banget tuh cari di YouTube tuh pendeta-pendeta yang bahas soal PK gitu. Kemarin Gilbert lumayan dong sempat bahas tuh soal PK. Gue nonton di YouTube. Makanya etis gak kalau pasang PK dan sebagainya, tarif PK. Jadi gini, gue terus terang, gue pribadi ya, gue jujur nih ya, gue ngomong ya. Kalau gue pasang tarif tertentu enggak. Tapi gue pasang tarif tertentu, tapi biasanya kalau gue nggak kenal, sama sekali gue nggak kenal gitu ya. Contoh misalkan, halo ini dari Timika, kita mau undang Bro Fandi pelayanan. Gitu. Biasa gue tanya, boleh tahu nggak budgetnya berapa gitu. Nah, ya maksud gue gini bro, ya kita kan bukannya kita nggak bergantung sama Tuhan gitu ya. Maksudnya Tuhan kan tahu kebutuhan kita kan, orang kan selalu bilang begitu kan. Tuhan pasti sediakan yang sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Tapi di satu sisi, gue belajar berhikmat juga. Maksudnya dalam arti kita nih kan keluar kota ke Timika itu kan waktu yang terbuang kan cukup banyak, ya kan. Belum lagi resikonya. Kita tinggalin keluarga, ninggalin anak-anak, ya kan. Ya maksudnya jangan sampai di situ. Terima kasih sudah melayani. Sampai ketemu lagi. Nah, gini loh, repot juga. Saya tahu lah dilema penyanyi ya. Kadang-kadang kalau nggak narif juga, dimanfaatkan gitu kan. Ya betul. Ada berarti kita 1 jam lagi nih ya. Iya, waduh, luar biasa. Siap ya 1 jam lagi ya. Betani Jombang tuh gue pernah pergi tuh, Betani Jombang tuh. Iya, Pak Henok. Kayaknya gue pernah pelayanan di Betani Jombang ya. Pernah ya ke sana ya? Pernah. Oke. Jadi malam hari ini luar biasa ya. Baru kali ini loh saya lanjutin 1 jam berikutnya. Yang lain-lain enggak lah. Gitu. Khusus saya ketemu sama artis nasional. Oh my God. Ya lanjut. Jadi, aku tadi pikir ketika aku nanya ada nggak standar PK, aku lagi searching gitu. Aku pikir searching pasaran PK itu berapa sih? Emang ada jawabannya? Emang ada jawabannya? Ada sih, saya punya sih. Mau? Oh ya, iya berapa? Agak jujur ya, agak pelit sih wong Surabaya. Agak pelit. Berapa? Tergantung gerejanya sih. Jangan di sini dong. Ini ada si Daniel ini dulu gitarisnya G-Force. Daniel Ray. Wah, akhirnya saya ketemu teman-teman G-Force ya. Saya masih ingat waktu itu G-Force pertama kali saya lihat lengkap waktu jadi opening GMB, Giving My Best. Oh iya, pernah ya? Yang di TP. Oh iya. Betul. Promotornya waktu itu Koko Benny. Iya. Masih ingat nggak, Bro? Bener, ingat Benny. Koko Benny. Kemana Benny itu ya? Udah lama nggak lihat ya? Sekarang Benny jaga toko papanya, Bro. Oh gitu. Melanjutkan. Zaman jebot, bener. Hah? Zaman jebot. Apa itu? Zaman jebot, zaman dulu maksudnya. Kalau kata Daniel.
Oh, zaman jebot. Cuman Masih ada yang band lucu, mas. cuman yang lucu nih bro, selama ini gue Ya, pelayanan kenapa? ya, rata-rata gereja yang big church, tapi nggak semua ya, Ya, nggak semua. Cuman ya. kebanyakan gereja-gereja yang big church itu, mereka kasih PK itu biasanya malah lebih kecil dibanding gereja-gereja yang Betul. Itu yang tadi saya mau bilang. Makanya saya nggak enak kan ngomong di sini. Kadang-kadang yang terserah, kecil-kecil ini terserah. lebih Ya, menghargai gitu loh. benar, benar. Baik dalam jumlahnya maupun hospitality-nya kadang-kadang mereka tuh lebih lebih menghargai loh. Betul, Jadi betul. Kenapa? Karena kan kadang-kadang dihargai. gereja besar itu ngerasa bahwa mereka nggak butuh apa namanya kesaksian pujian dari orang-orang ini gitu. Nggak perlu apa namanya nggak perlu kesaksian pujian dari kita tuh. Gue juga gereja udah rame kok gitu. Nggak begitu ngaruh kok ada lu gitu. Jadi Iya, jadi iya. buat mereka ya kalau lu mau ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Jadi kayak ada nilai ininya lah mereka. Dihargai Daniel nih banget ya. gokil ya katanya. Daniel nih gokil ya katanya kasih dong apa kode PK-nya pakai ini, pakai not katanya. Do re mi fa sol la. Ini ada Do, si Steve do itu maksudnya Steve do itu maksudnya 1 juta gitu. Re itu 2 juta gitu. Remi Fa Nah, Sol La Si. kalau 500 ribu 500.000 gimana separuhnya? dia ini apa de crash. Decrease ya, separuhnya do decrease ya. nih nih Steve, Wah, ini ini rusak ada ini. ada temanku nih si Steve Fighter nih, dia Indonesian Idol juga, Kenapa? angkatanku juga nih, satu angkatan Indonesian Idol. Tapi tereliminasi Jadi dia. dia sama satu angkatan, dia kalau nggak salah tereliminasi di berapa besar ya, 7 apa 8 gitu. Dia juga banyak pelayanan. Nah, dia bilang proyek thank you katanya. Thank you. jadi ada yang lebih parah ya, bukan separuhnya do, tapi proyek thank you. Waduh. Iya, benar. Ya begitulah bro. Memang itulah Ya, dilemanya. saya juga tidak menutupi akan hal itulah. Memang itu juga Tapi yang banyak lebih terjadi. parah lagi, yang Hmm. gue sering dengar dari teman-teman yang mereka yang khotbah lebih kasihan bro, lebih berat bro. Kenapa? Iya. Banyak yang maksudnya dalam arti mereka tuh kan khotbah itu kan persiapannya lebih kuat kan, lebih Betul. maksudnya seminggu mereka Betul. khotbahnya berdirinya 45 menit 1 jam. Iya. Ingat nggak Lufan, kita pernah pelayanan dapat amplop tebel, ternyata isinya surat terima kasih. Iya pernah Surabaya. Amplopnya tebel tapi kok isinya surat terima kasih, tebelnya itu surat terima kasih berapa halaman, bro? Ya kan kita personilnya 5, jadi suratnya 5. Oh Enggak, gitu. Ampun deh. sesuai nama masing-masing. Tebel banget. Ya. Yusa malam hari ini. Ya. Tadi gue bilang soal pendeta ya, pembicara ya. Gue dengar soalnya. Pendeta ini lebih nggak enak lagi, bro. Posisi mereka lebih, dalam arti kalau pendeta pasang tarif, wah langsung itu pasti jadi pembicaraan satu dunia persilatan. Tapi di satu sisi pendeta lebih nggak dihargain gitu. Maksudnya kadang-kadang pembicara tuh lebih sedikit nilainya lebih nggak dihargain ketimbang yang bintang tamu gitu. Nah itu gue kadang-kadang juga nggak setuju gitu. Gue juga nggak setuju gitu. Maksudnya mereka ini menurut gue kerjaannya jauh lebih sulit gitu. Mereka udah persiapannya lebih lama, berdirinya lebih lama, dan mereka diharapkan itu mereka kan puncaknya. Mereka istilahnya kalau khotbahnya mereka istilahnya nggak ya kalau biasa aja langsung orang udah bilangnya wah pendetanya kurang oke nih gitu kan. Iya kan? Jarang kan kita bahas penyanyinya kurang oke nih di ibadah gitu. Yang pasti yang dibahas pendetanya kurang oke nih hari ini. Gue kurang diberkati nih sama pendetanya gitu. Padahal mereka persiapannya sedemikian rupa gitu, dan mereka akhirnya persembahan kasihnya ya udah diterima aja berapapun gitu kan. Kadang-kadang kalau mereka tolak juga nggak enak gitu kan. Gitu. Itu gue sering dengar gitu, sering ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Gitu. Tuh makanya mending jadi penyanyi aja daripada jadi pendeta ya. Tapi jangan juga. Biar nggak nambahin saingan, nggak bercanda. Enggak lah, bro. Iya. Super duper Koko Fandi apanya nih super duper nih. Iya nih.
So gini, kalau udah kenal, Iya. udah sama-sama tahu, lo udah kenal lah, pasti nggak mungkin lah sampai nggak menghargai kayak gitu. Nggak pasang tarif ya Gini, gue ada untuk pelayanan. beberapa gereja yang berkali-kali ngundang. Hmm. Ya memang kan cabangnya di mana-mana gitu. Udah kayak gitu mereka, gue kan sekali tahu, udah tahu sekian, ya udah, gue udah tahu ya udah gitu. Menurut Hmm. gue itu layak lah atau itu pantas ya udah gitu. Gini, Hmm. gue nggak pantas tuh dalam arti tuh nggak yang sampai berapa sekian gitu loh, nggak gitu. Maksudnya ya menurut gue yang sepantasnya aja. Bukan gue nggak ngerti Hmm. yang sampai luar biasa gitu nggak juga gitu. Gue ngerti gitu. Gereja-gereja kan nggak semuanya mampu gitu, nggak semuanya punya keuangan yang oke gitu. Kadang-kadang Ya, mereka pingin bikin event Natal atau bikin event yang setahun ya, sekali mereka bikin tuh bagus, tapi budgetnya cuma ada segini Kak Fandi gitu. It's okay ya, gitu. Gue seneng bisa ikut terlibat dan bisa memeriahkan acara itu, gue happy gitu. Jadi bukan yang berarti harus harus sekian nominalnya, nggak juga gitu sih. Nggak ada ya, patokan tertentu gitu loh. ya, ya. Jadi sama prinsipnya mungkin kayak yang tadi ya. Pokoknya Mm-mm. ada kesempatan ambil dulu lah, gitu ya. Betul, betul. Ntar amplopnya isinya ucapan terima kasih 10 halaman loh. Latar Isinya, belakang gereja, latar belakang gereja terbangun. aduh. Tapi gini, kalau kalau Hmm. bicara status kamu yang Kristen gitu ya, sampai diundang ke gereja juga, itu pengaruh Ya. nggak ke tim? Maksudnya gini, ada sebagian yang bilang, waduh, itu bukan rahasia umum, nggak penyanyi, nggak di mana-mana lah kerjaan kalau tahu Kristen itu agak-agak sedikit terhambat gitu ya, betul ya? Oh, Atau enggak? maksudnya di dalam ini enggak. Kalau sekarang sih enggak ya. Enggak Kalau ya? gue bilang sih enggak juga Enggak, sih. enggak ada Sekarang orang diskriminasi udah soal diskriminasi dan orang juga nggak mau tahu sih kita udah mau agamanya apa. Sekarang sih udah beda ya. Kalau bagus lah. dulu mungkin ya. Tapi sekarang kalau sekarang sih kalau gue bilang sih enggak lah. Hmm, Semuanya semuanya udah bisa diterima dengan baik sih. ya, bagus Justru lah. yang pemenang kompetisi-kompetisi bernyanyi kan Punya Kristen. kebanyakan anak-anak Tuhan. Ya. Ini saya bukan bermaksud sara loh, tapi memang karena ya Hmm. mungkin karena banyak dilatih nyanyi kali ya kalau di Kristen itu ya, mungkin ya. Gini, kita bersyukur kita tuh kan di gereja ada wadahnya buat kita bisa nyanyi, tampil. Iya, masalahnya Ada itu sih. at least seminggu sekali, 2 minggu sekali kita nampil kan, naik di panggung, Nampil, nyanyi, nyanyi. nyanyi, pegang-pegang mic, udah Iya, nyanyi lagu. Jadi akhirnya otomatis jam udah terbangnya tuh kebiasaan. terlatih di gereja gitu. Betul, betul. Jadi nggak usah Iya, dibumbu-bumbui, ah namanya juga anak Kristen pasti Tuhan bela. Nggak usah kayak nggak gitulah. usah. Tuh. Iya, betul Jadi betul. dalam keseharian pun ya, jam terbangnya udah banyak karena memang itu hampir Mm-mm. separuh, bahkan bisa lebih Betul, gitu unsur dalam ibadah ya nyanyi gitu. benar, benar, iya benar. Oke, oke, oke. Jadi apa namanya? Kalau misalnya pelayan ke gereja gitu ya, ya Mm-mm. disandingkan dulu Krispatinya ya, muncul sosok Fandi Santosonya ya, kayak gitu ya. Iya, biasanya tulis sih Fandi Santoso vokalis Krispati gitu, biasanya begitu sih. Nggak masalah ya kayak gitu ya. Nggak masalah sih. Nah, tapi masalahnya ini kan jadwal manggung kan udah nol semua, bro. Krispati, ya Hmm. zaman-zaman corona kayak gini kan, lo tahu sendiri semua udah tahu lah, pekerja seni ini juga terdampak banget Iya, gitu kan. Ada jadwal betul. show, nggak ada jadwal undangan manggung, event Mm-mm. ke kafe pun udah nggak ada kan. Mm-mm. Pelayanan pun misalnya ya sudah nggak ada, meskipun beberapa kapan hari ada teman yang cerita ya di ibadah online ada sih masih menampilkan featuring gitu, cuman kan nggak seperti Iya, yang lalu, berarti pendapatan turun dong. pasti bro. Nah, Gini, nah, untuk teman-teman yang memang full dalam arti tidak ada kerjaan lain di luar musik ya, itu hmm, pasti kena dampaknya sih luar biasa. hmm. Otomatis tiba-tiba nol semua penghasilan tiba-tiba nol gitu. Karena Padahal memang kan pengeluaran nggak. ya istilahnya pengeluaran nggak nol, pengeluaran terus jalan gitu kan. Ya banyak teman-teman yang pusing sih gitu memang. Cuman kalau gue pribadi sih gue masih ada bisnis ya sama istri masih ada jalanin bisnis ya puji Tuhan masih masih ada income ya walaupun drastis ya dari musik udah sama sekali udah nggak ada kan ya tetap masih bersyukur lah masih ada income ya walaupun nggak banyak tapi cukup lah untuk kebutuhan lah gitu. Usaha kos-kosan ya kalau saya dengar ya. Wah itu mah udah jadul bro.
Itu kan dulu di Oh, Surabaya. udah nggak lagi. It- itu pun juga nggak untung. Kos-kosan kita cuma Waduh, nggak untung. iya, itu kan kita dapat uang kosnya juga buat bayarin listrik, buat bayarin apa gitu loh. Buat bayarin Oh, gua uang oke. jajan gua waktu kuliah. Jadi gua jadi kayak Oh bapak kos gitu gitu. loh. Tapi enggak lah. Gua ada Kalau bisnis lah, punya ada apa bisnis dong? lain. Kenapa? Hmm. Apa dong kalau gitu? Bisnis Gua sekarang apa nih? Gitu. ada ada bisnis sama istri sih interior design. Ada juga Oh, salah satu lagi di bisnis jasa keuangan gitulah. oke, konsultan keuangan gitu ya, mengatur manage keuangan Yes, kayak gitu. betul ke arah sana. Halo Bro Oh, Fandi, interior Baja. design. Pantesan tuh Iya, ruangannya banyak di belakang ya, di iya interior istri yang sendiri. desain. Istri yang desain. Oh gitu. Oke, Mm-mm. oke. Iya, 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 iya. Tanpa terasa nih ya, udah 1 jam lebih. Saya nih tadi Betul. baca nggak afdol kalau nggak nyanyi gitu kan. Namanya juga yang diundang ngobrol, ngalor ngidul nih penyanyi ya, nggak afdol kalau nggak nyanyi. Tapi saya tadi nyanyiin Chris Patti udah, Jevers Mm-mm. udah. Sekarang nyanyiin yang Mm-mm. versi request gue dong. Lu Boleh request ya? lagu apa ya, Bro? Nggak tergantung PK kan? Oh, tergantung, Bro. Kalau kalau Oh gitu ya? PK-nya oke, kalau PK-nya oke lebih bagus nyanyinya. Oh gitu ya? Oh, Ini iya. ini Iya. ini Ya gampang lah. Nomor rekening berapa sih, Bu? nanti ya aku kirim ya. Nah, yang bagus ya. Ini lagu requestnya dari Koko Gideon nih. Iya, Tapi iya. ini Saya lagu request lagu putus ke Koko Fandi. ini lagu lama banget ya. Ini gue juga udah lama nggak dengerin lagunya. Cuman ya gue coba Tapi ya tahu ya. nyanyi ya. Tapi Tahu tahu ya. lagunya. Ya gue nyanyi. Heeh. Gue kalau salah dikit-dikit boleh lah, nggak apa-apa ya. Jadi begini ceritanya, Mm-mm. netizen-netizen penonton malam ini di akhir closing acara ngobrol ngalor ngidul ini sengaja saya request satu lagu yang saya nothing tulus sih, maksudnya gini, ini terserah lah mau bisa, mau nggak bisa ya sudah lah, saya sudah seneng gitu bisa ngobrol 1 jam lebih bahkan sama Pandi. Lagu ini lagu himne karena Hmm. latar belakang saya dulu ketika Kristen pertama di GKI bro. Nah Oh, GKI itu oke. pakai lagu-lagu kayak himne kayak gini, Kidung Jemaat kayak gitu. Nah salah satu tapi lagu itu tetap membekas gitu, apalagi di Iya, situasi kayak betul. gini ya. Kadang-kadang serius kalau malam-malam gitu ya kepikiran Mm-mm. soal pendapatan, ya kadang-kadang stres juga Mm-mm. loh, kadang-kadang Iya, insomnia iya. juga gitu. Nah Emang tapi emang emang lu ngaruh, Bro. Lu kan di radio kan harusnya aman-aman aja, Bro. ya fix income, tapi kan ada juga jadwal pelayanan yang tadi tergantung sama PK itu loh bro, do re mi fa sol la si do. Oh, iya betul 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 betul. Gitu. Banyak loh, banyak banyak juga kan pembicara-pembicara evangelis, pendeta-pendeta Iya, yang mereka iya, tidak di bawah naungan gereja itu kan juga iya. mereka semuanya benar-benar udah nggak ada pelayanan kan jadinya kan. Nah itu, itulah saya. Makanya kadang-kadang kalau malam inget-inget gitu ya, aduh gimana ya. Tapi Iya ya betul. lagu ini mengingatkan saya untuk saya itu tenang gitu ya. Amin. Uh, Be still, be still. Be still. Mm. Nah lagu ini judulnya adalah Tenang Lagi Nih Hatiku. Saya minta Bro Fandi untuk nyanyiin sebagai closing acara ngobrol ngalor ngidul. Saya ini nggak curhat lah ya. Ya, Enggak lah. tapi kalau ada terbeban nanti gampang lah nomor rekening saya. Coba ya, Enggak, Bro, enggak. nyanyi, kita Oke, nyanyi oke. bareng ya. Ya. Oke. Tenanglah kini hatiku. Masuk nggak musiknya? Coba. Saya nggak ngerti nada-nada soalnya. Ini sambil main. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh,
ku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Nyanyi sama-sama ya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Wow, Tuhan Yesus amazing. memberkati. Luar biasa. Tetap Terima enak kasih. ya. Himne ini luar biasa. Jadi tenang hati saya, luar biasa. Puji Serius. Tuhan, puji Tuhan, bro. Ya, Amin. ya, lagu ini sudah menjadi berkat. Dan terima kasih obrolan malam hari Thank ini you, sudah bro. menjadi berkat luar biasa. Mau Amin. open, mau terbuka sama kita Siap. semua di malam hari ini. Thank you, Bang. Tetap sukses di dunia pelayanan. Amin. Doa saya, Fandi, gini loh, saya tuh suka bilang Fandi ini anak ajaib gitu ya. Yang tadi Fandi bilang, kita sempat ketemuan 10 tahun yang lalu, semuanya terasa biasa-biasa gitu ya. Tapi tiba-tiba kemudian, loh, ini anak makin luar biasa. Loh, makin luar biasa nih anak. Waduh, semakin Puji jadi Tuhan, tanda bro. heran yang luar biasa buat Tuhan ya. Amin, amin. Luar Thank you, biasa. brother. Ada salam buat Badai, salam buat teman-teman di Krispati semuanya ya. Siap, mantap. Oke. Thank you. Tetap sehat selalu. Sama-sama, Sampai jumpa kembali. God bless you. bro. God Bye. bless you, bro. God bless.